Selamat datang di Liputan Amtok, saudara. Saya Reno Reksa. Di episode kali ini, kalau minggu lalu kita ngobrolin soal capaian-capaian beberapa menteri, begitu ya. Kembali lagi, Talks ini seakan kembali ke kitohnya, alias kembali menyoroti sesuatu yang lagi hangat di publik. Nah, salah satu yang saya dengar dari publik adalah dari kalangan orang tua. Mereka mengkhawatirkan begitu terkait dengan yang sebentar lagi, khususnya yang anaknya SMA ya. Kelas 12 atau kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan mengikuti proses yang namanya TKA. Ini bukan tenaga kerja asing, TKA ini adalah tes kemampuan akademik yang akan dilaksanakan nanti bulan November, sudah hitungan hari lagi. Nah, ada sejumlah hal yang menjadi kekhawatiran orang tua dan sederet kekhawatiran itu akan saya konfirmasi, akan saya tanyakan langsung kepada pihak yang memang wewenangnya untuk menjawab hal tersebut, dan supaya jawaban ini bisa memberikan gambaran yang clear kepada para orang tua termasuk untuk para siswanya. Nah, sudah ada di depan saya adalah Kepala BSKAP atau Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Profesor Tony Toharudin. Prof Tony, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Prof sudah berkenan untuk datang ke SCTV Tower. Tadi kalau yang saya singgung adalah ini termasuk untuk menjawab keresahan, kegelisahan orang tua, murid khususnya kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan menjalani TKA atau tes kemampuan akademik. Nah, ada beberapa hal Prof sebetulnya yang masuk ke saya informasinya dan keluhannya, kekhawatirannya. Pertama adalah pada saat simulasi TKA secara online, itu sistemnya error, sehingga ini memengaruhi mental dari sang anak-anak. Mereka berpikiran, gimana nih Pak, Mah, Pak, Bu, kalau pada saat TKA yang sesungguhnya error lagi. Bagaimana Prof Tony menjawab hal ini, kekhawatiran ini? Ya, terima kasih Mas Reno. Saya coba jelaskan ya. Gladi bersih memang kita lakukan mulai tanggal kemarin, hari Senin ya. Dan kita sedang mencari cara yang terbaik untuk pelaksanaan TKA. Karena setelah UN tahun 2019 berhenti, kita ingin mencoba kembali sistem yang dibangun di dalam pelaksanaan TKA ini. Jadi kejadian kemarin memang betul ada gangguan secara teknis, karena kami sedang mencoba berapa pods, berapa server yang akan digunakan ke dalam pelaksanaan TKA ini. Ketika kami mencoba 3 server, ternyata terdapat antrian yang cukup besar dari 3 server itu. Kemudian kita coba membuka pods yang lain, server yang lain. Dan akhirnya kita mempunyai nilai optimal, yaitu pada posisi 20 server yang bisa mengantisipasi peristiwa antrian yang begitu besar. Setelah 20 server kita implementasikan, tidak ada masalah. Di hari kedua, gladi bersih ini berjalan dengan lancar. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan, kita akan menggunakan 20 servers supaya tidak terjadi kendala seperti yang kemarin. Di awal, 3 menjadi 20 atau 3 ditambah 20 jadi 23 Pak? 3 menjadi 20. Berarti tambahannya ada 17 server ya, menjadi 20 server. Kenapa yang pertama hanya 3? Melihat lonjakannya cukup banyak nih jumlahnya, 17. Karena ini dalam situasi gladi bersih, jadi kita sebetulnya mencoba untuk optimalisasi server yang digunakan. Jadi kita awali dengan 3 server. Karena di pagi hari mungkin masih sedikit yang masuk ya. Yang masuk, tetapi makin lama makin membesar, sehingga kita membuat perubahan terhadap ruang server yang akan digunakan. Total sudah ada berapa kali gladi bersih Prof Tony yang dilakukan? Gladi bersih sekarang masih sampai hari Jumat besok, dan kami pantau secara sistem, karena kami juga bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk memantau jalannya gladi bersih, tapi tidak bersifat populasi karena belum pelaksanaan. Kita bisa memantau setiap lokasi sekolah yang sedang melakukan gladi bersih. Berarti ini sudah dijamin oleh Prof Tony dan juga kawan-kawan yang akan menggawangi pelaksanaan dari TKA, tes kemampuan akademik ini, masalah jaringan server error
Dipastikan tidak terjadi lagi ya Prof ya? Insya Allah tidak. Dan hal lain juga yang bersifat teknis kita sudah melakukan MOU dengan PLN, dengan Telkomsel, dan berbagai provider yang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan TKA. Oke, tapi saya jadi terbayang begini Prof. Ini kan juga bergantung pada kondisi koneksi masing-masing sekolah nih. Betul. Jangan sampai pusatnya sudah ready, sekolahnya yang ternyata kurang support begitu ternyata untuk urusan koneksinya. Bagaimana Prof Tony dan kawan-kawan mencoba sudah menjalin komunikasi ratusan sekolah SMA atau mungkin ribuan begitu ya? Kami sudah melakukan koordinasi baik dengan Kementerian Agama, pemerintah daerah, provinsi terutama yang membawahi SMA. Itu sudah kita identifikasi sehingga pada saat registrasi sekolah memilih apakah memilih mode full online, apakah memilih mode semi online, kemudian apakah mereka melaksanakan atau menumpang, itu sudah kita identifikasi semuanya. Jadi sudah termonitor dan tinggal apa ya istilahnya tinggal pelaksanaan saja meskipun sampai sekarang masih terus melakukan gladi bersih ya Pak ya teman-teman sampai sekarang ya. Betul. Oke, baik. Saya baca pelaksanaan kan tanggal awal November ya. Ya. Awal-awal November dibagi 2 gelombang. 3 gelombang. 3 gelombang. Dan per gelombang ini juga ada masing-masing jam-jamnya. Betul. Nah, apakah pemisahan ini itu tujuannya salah satunya untuk biar nggak terlalu banyak nih yang numpuk di server-server supaya sehingga dibagi per gelombang dan setiap gelombang juga ada jam-jamnya. Ya, sekali lagi saya sampaikan dalam proses registrasi mereka sudah menentukan dan kami sudah melihat hasilnya bahwa gelombang pertama ini cukup besar. Oh yang ikut gelombang pertama? Ya, dan jadi kita sudah antisipasi semua hal itu supaya tidak mengganggu perjalanan pelaksanaan TK. Tapi gelombang itu dimaksudkan terutama gelombang 1, 2 itu untuk satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK atau yang sederajat itu gelombang 1, 2. Kemudian gelombang sisanya itu untuk yang kesetaraan itu sisanya. Jadi mungkin yang di gelombang 3 ini tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Yang besar jumlah dan perlu diantisipasi ada di gelombang pertama ini ya? Gelombang pertama, gelombang kedua. Kemudian berikutnya Mas Reno, bahwa pelaksanaan TKA ini ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah dan Timur. Betul. Waktu Indonesia Barat beda tersendiri. Sedangkan waktu Indonesia Tengah dan Timur itu satu waktu yang sama. Karena untuk menghindari kalau disatukan jadwal yang sama, kasihan waktu Indonesia Timur akan selesai pada mungkin menjelang maghrib. Lebih makin lama ya? Sehingga kami buat seperti itu. WIB, kemudian WITA sama WIT itu beda tersendiri. Nah, apakah tadi kan ada 20 server ya Pak ya? Ya. Itu apakah ada pembagian server misal nih saya tidak tahu makanya saya tanyakan 1 sampai 10 untuk WIB, 11 sampai 15 untuk WIT, 16 sampai 20 untuk WITA gitu. Ada pembagian itu atau? Tidak ada, tapi melihat dari jumlah peserta yang memilih gelombang 1, gelombang 2. Itu kita antisipasinya dari situ. Oh berarti bukan kewilayahan yang dilihat, tapi dari jumlah pesertanya. Jumlah peserta yang mengikuti di gelombang 1 nanti ada berapa, gelombang 2 ada berapa. Nah saya mencoba masuk ini Pak, kan yang ramai ini kan soal banyaklah keluhan-keluhan terkait dengan TKA. Sebenarnya kalau data yang dikantongi Prof Tony sampai dengan siang ini, berapa sih Prof yang sudah, ini kan TKA sifatnya harus mendaftar ya Prof ya? Ya. Berapa yang sudah mendaftar? Semenjak kita tutup pendaftaran, posisinya ada di 3,506 juta peserta yang sudah selesai melakukan pendaftaran. Jadi kurang lebih 86% siswa kelas 12 mengikuti TKA. Itu sudah ditutupkah pendaftarannya? Sudah ditutup tanggal 5 Oktober. Oh sudah ditutup 5 Oktober, kemudian sisanya sudah direkap dan ketemulah angka 3.506.000 siswa itu tadi ya? Ya. Kalau boleh diceritakan dan kalau mungkin ada datanya Prof Tony bawa itu dominan di Jawa atau secara jumlah ya? Secara jumlah itu mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit? Kalau lihat persentase dari satuan pendidikan, bahwa untuk SMA katakanlah
itu 95% ikut. 95%. Oke. Artinya kalau 95% ya tersebar seluruh Indonesia. Indonesia. Kemudian untuk SMK 93%. Jadi setiap satuan pendidikan mempunyai persentase yang banyak. Karena rata-rata tadi kan 86, sekian persen yang mengikuti sudah TKA. mendaftar ini ya. Ya. Oke, Prof, apakah betul? Saya ingin mengonfirmasi ya, karena ini kan yang saya baca di petisi itu ya. Kita mulai masuk ke petisi. Kita membahas yang soal petisi ini. Yang saya baca di petisi itu simulasi online pertama itu 6 Oktober 2025. Benar nggak, Prof? Simulasi awal ya. Ya, simulasi TK online pertama. Para siswa atau murid kelas 12 sudah bisa mengetahui seperti apa bentuk soalnya, aplikasinya ya. Memang sudah dilakukan. Tanggal 6 Oktober itu. Simulasi. Saya lupa tanggalnya tapi memang ada simulasi yang sudah. Nah, saya mencoba ini Prof, ketika melihat tanggal itu saya mencoba melihat begini. Diundangkan, ini saya berkaca bermodal dari website Kemendikdasmen ya. Diundangkan ada sebuah peraturan Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 itu diundangkan tanggal 3 Juni begitu ya. Ya. Tapi menurut petisi itu simulasi pertama 6 Oktober. Kenapa baru 4 bulan 3 hari dari diundangkan menuju simulasi pertama? Kok nggak lebih awal lagi simulasi awalnya, Prof? Ya, sebetulnya turunan dari Permendikdasmen itu sudah cepat kami keluarkan kan. Ada Kepmen, ada pedoman, itu sudah kami keluarkan dan mereka sudah bisa mengetahui hasil dari sosialisasi regulasi tersebut. Dan tentunya berangkat ke simulasi kan kita perlu proses ya. Karena ini adalah TKA yang pertama, sehingga kami perlu mempersiapkan aplikasinya, ya, kemudian terkait dengan soal juga kami lakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan pembuatan soal, sehingga kamu baru bisa melakukan simulasi pada bulan Oktober itu ya. Dan itu saya kira nggak ada masalah, karena simulasi hanya ingin mengetahui bagaimana laman TKA-nya nanti, dan itu sudah kami sosialisasikan melalui Ayo Coba TKA dan lain-lain. Itu sudah kita lakukan. Itu sosialisasikan ke SMA ke atau ke seluruh murid SMA, kemudian ke sekolah dan lain-lain. Kalau dengan dinas pendidikan kami sudah lakukan koordinasi secara baik. Oke. Nah, ini lagi Pak, masih dari petisi karena yang rame ini kan salah satu juga dari petisi begitu ya. Nah, dari petisi ini yang ditulis oleh siswa Agit change.org ini ada sederet masalah yang ditulis nih. Saya ingin mengonfirmasi, jangan sampai ini berdiri sendiri tanpa ada klarifikasi dari Prof. Tony. Soal pengesahan yang katanya tiba-tiba soal TKA ini, kemudian sosialisasi ke SMA yang kurang memadai, penetapan kisi-kisi yang dinilai terlambat, cakupan materi terlampau luas sehingga murid ini sulit untuk memprediksi kira-kira yang mana nih soalnya yang keluar begitu kan. Hingga ditulisnya ketidaksesuaian antara kurikulum merdeka yang didapat di kelas 10 dan 11 dengan TKA. Bagaimana Prof. Tony menjawab sederet permasalahan yang dituliskan oleh siswa Agit ini? Ya, pertama kami sangat concern sekali dengan peningkatan kualitas pendidikan kita ya. Itu yang pertama yang harus diketahui oleh masyarakat. Kemudian yang kedua terkait dengan timeline TK ini sebetulnya sudah sangat ketat ya. Ketika sebelum keluar Permendikdasmen juga kita sudah persiapkan segala sesuatunya. Tetapi muncul ke publik karena harus formal ada regulasinya baru setelah Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025. Setelah itu kami masif melakukan sosialisasi terhadap publik. Dan yang kedua, sebetulnya kami tidak keluar dari materi pembelajaran yang dilakukan di setiap sekolah. Dan subjek atau mata pelajaran yang sudah dipastikan akan dilakukan TKA, misalnya mata pelajaran wajibnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu kita sudah siapkan dengan baik sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah. Sesuai dengan kurikulumnya? Betul, kurikulumnya masih berlaku, kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, itu masih berlaku.
Jadi Nah kalau berarti soal yang TKA pakai yang Kurtilas atau kurikulum merdeka nih Pak? dua-duanya kita masih berlakukan, kurikulum 13 maupun merdeka. Jadi soal-soal yang dibuat itu berdasarkan hal tersebut. Jadi literasi, numerasi, penalaran itu berdasarkan kurikulum yang sedang berlaku. Kalau ini apa? Ada materi soal cakupan materi terlampau luas sehingga murid sulit memprediksi soal yang keluar yang mana nih, yang kayak apa nih? Gimana? Iya, Prof jadi Tony menjawabnya. nanti kan keluar tipe soalnya itu ada yang multiple choice, satu pilihan jawaban, ada yang dua pilihan jawaban. Itu sudah kita sosialisasikan juga. Oke. Dan materinya sekali lagi tidak keluar dari materi yang sudah diajarkan dan diterima oleh para murid kita. Ya walaupun ada pendapat mungkin ini susah, ini, tapi itu kan harus ada gradasi ya. Ada soal yang sulit, ada yang soal sedang, ada yang soal mudah, itu kita sebagai cara untuk melakukan assessment. Jadi itu kita lakukan seperti itu. Seberapa kontras sih Pak perbedaan antara soal yang mencerminkan Kurtilas dan yang mencerminkan kurikulum merdeka ini, seberapa kontras perbandingan perbedaannya, tipe soalnya? Ya saya kira kalau melihat mata pelajaran yang dilakukan ujian pada saat TKA itu tidak memperlihatkan perbedaan kurikulum ya, karena semua materi sama. Semua materi sama? Sama, materi Kurtilas maupun Kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka ya sama. Kalau matematika ya belajarnya itu. Kalau bahasa Indonesia ya itu. Tapi kenapa tiba-tiba ada muncul kekhawatiran seperti yang ditulis ya Pak ya? Berarti kan mungkin pada saat simulasi online dia mendapati itu tuh, atau ada kemungkinan ke arah sana, Prof Tony melihatnya? Ya saya kira karena kita tidak mengeluarkan kisi-kisi ya. Kita hanya mengeluarkan kerangka assessment. Jadi mungkin itu yang ditunggu-tunggu oleh publik. Kami tidak mengeluarkan kisi-kisi karena memang strategi assessment yang kita lakukan tanpa ada kisi-kisi. Kerangka assessment yang diberikan dan itu sudah jelas materi-materinya apa. Jadi saya kira kalau memang menemukan soal yang sulit kan itu simulasi ya. Simulasi, pada saat simulasi kan tidak banyak soalnya juga. Tidak komplit seperti pelaksanaan hari H. Jadi belum terlihat. Hari H bisa jadi lebih lengkap lagi nih. Ya, tapi jangan sampai bocorin soalnya Pak. Kalau pada hari H kan nanti tergradasi ya, ada soal yang tingkat kesulitannya tinggi, ada yang menengah, ada yang rendah. Sesuai dengan strategi assessment yang kita lakukan. Dalam proses pembuatan pertanyaan atau pembuatan soal, bukan pertanyaan, pembuatan soal itu dari apa, untuk melibatkan dari pihak mana saja begitu maksud saya Prof Tony? Untuk Kami menjamin sudah punya tim untuk soal, dan kebetulan ini tingkat satuan pendidikannya adalah SMA, MA, SMK, MAK dan sederajat. Itu terpusat soalnya. Terpusat maksudnya? Terpusat artinya tidak melibatkan pemerintah daerah. Untuk pembuatan soal ini. Tapi nanti kalau untuk tingkat SMP, SD itu sudah melibatkan provinsi dan kabupaten kota. Kenapa ada perbedaan itu Pak? Pembedaan itu kenapa? Karena ini adalah tingkat satuan pendidikannya SMA. Jadi wewenangnya ada di pusat. Tapi kalau untuk nanti SMP ke SMA kan wewenangnya di provinsi. Di daerah ya, provinsi. Kemudian SD ke SMP kan wewenangnya di kabupaten kota. Nah yang ini yang SMA ini di tingkat pusat semuanya. Jadi kami merekrut orang-orang yang sudah expert di dalam pembuatan soal. Oke, baik. Prof Tony, sampai jam 12:07 WIB, ini kita syuting di tanggal 29 Oktober 2025. Sekarang ini jam 13.41. Nah saya cek tadi jam 12.07 WIB, itu di petisi itu tadi, saya masih di petisi apa ya, saya masih belum keluar dari petisi. Di petisi itu sudah ada 223.782 orang yang menandatangani petisi pembatalan TKA 2025. Pertanyaan saya, mungkinkah TKA 2025 berarti yang khusus untuk SMA ini dibatalkan atau sekedar ditunda saja pelaksanaannya, Prof Tony? Tidak, kami tetap akan melaksanakan TKA ini di tanggal 3 November. Walaupun kami memang menghargai aspirasi yang ada sebagai vitamin saja untuk
meningkatkan semangat kita di dalam menyelenggarakan TKA ini yang terbaik untuk tanggal 3. Jadi sekali lagi kami sampaikan juga bahwa TKA ini tidak wajib kan ya. Dari awal kita sampaikan dalam regulasi itu tidak wajib. Mau ikut silakan, mau tidak silakan. Makanya ada pendaftaran. Makanya ada pendaftaran. Nah, jadi kalau misalkan sudah terdaftar kemudian tidak ikut, itu juga tidak masalah bagi kami. Karena memang dari awal sudah kita pastikan bahwa TKA ini tidak wajib dan tidak menentukan kelulusan. Baru aja saya mau tanyakan itu tadi. Yeah. Dipastikan tidak menentukan kelulusan. Tidak. Kelulusan tetap diserahkan ke pihak sekolah. Ya, kelulusan itu diserahkan kepada proses belajar mengajar mereka dari awal sampai akhir kelas ya, kelas 12. Oke. Kalau misalkan ini tidak wajib karena memang sifatnya harus mendaftar dan sebagainya. Tetapi bagi yang siswa kelas 12 yang mau masuk perguruan tinggi, kalau nggak ikut TKA nggak bisa ikut SNBP. Karena syaratnya kan salah satunya kalau mau ikut berdasarkan prestasi, ya harus ikut TKA. Nah, ini gimana Pak? Ini wajib nggak wajib nih kelihatannya jadinya? Ya sebetulnya panitia SNBP juga tidak mengatakan bahwa harus wajib ikut TKA ya. Jadi kalau nanti ikut SNBP tanpa nilai TKA juga mereka nggak masalah, tetapi dalam validasi tidak bisa dilakukan kan itu aja. Jadi sekali lagi saya sampaikan ranahnya panitia SNBP dalam ketentuan umum menyatakan yang ikut SNBP harus mempunyai nilai TKA. Itu bunyinya seperti itu. Sehingga kalau tidak ada TKA nanti validasinya kan tidak bisa dilakukan. Artinya peluang untuk maksudnya gini, ketika tidak ikut TKA misalkan, karena masih ada sekitar 14% tadi ya yang tidak mendaftar. Nah 14% siswa ini yang tidak mendaftar TKA, artinya apakah sama sekali sudah tidak bisa mengikuti lagi SNBP atau masih bisa, hanya saja kemungkinan lolosnya kecil? Ya itu ranahnya panitia seleksi nasional berbasis prestasi ya, bukan kami yang menentukan. Tetapi dalam ketentuan umumnya mereka mengatakan bahwa siswa yang ikut SNBP harus mempunyai nilai TKA. Tapi sifat wajib tidak wajibnya TKA ini dikomunikasikan tidak, Prof. Tony, kepada panitia SNBP itu, kepada Kemendikti-Saintek, karena yang membentuk ini kan Kemendikti-Saintek seharusnya ya, di bawah payung Kemendikti-Saintek. Ada tidak komunikasi, panitia SNBP TKA nggak wajib ya, begitu? Sempat tidak ada komunikasi begitu? Ya kami melakukan koordinasi terutama dengan Kemendikti-Saintek bahwa TKA ini memang dalam regulasi kami tidak wajib. Itu aja. Sudah terkomunikasikan itu ya? Sudah. Tetapi tidak sampai ikut, jangan tanda kutip, cawe-cawe, udah nggak sampai ke aturan yang ranahnya mereka nggak ikut? Nggak, kita nggak ikut masuk pada aturan yang mereka pastikan. Oke. Jadi setelah mereka melakukan launching SNBP baru kita tahu bahwa yang siswa ingin ikut SNBP harus mempunyai nilai TKA setelah mereka launching di bulan September. Pada saat proses, Prof. Tony belum tahu untuk proses launching yang SNBP tadi itu. Sebelum panitia launching, kan tadi Prof. Tony bilang tahu bahwa TKA jadi syarat itu setelah panitia SNBP regulasi launching. TKA kan Juli, betul. Jadi kami memang sudah memberikan sosialisasi termasuk kepada majelis rektor bahwa TKA kami tidak wajib. Oke. Tapi begini Prof, tadi Prof. Tony bilang bahwa ini adalah ranahnya panitia SNBP yang dibentuk juga oleh yang berada di ranahnya Kemendikti-Saintek. Tetapi kalau saya melihat begitu ya, Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025, di situ sangat terang benderang tertulis ya tentang tes kemampuan akademik itu atau TKA ini punya fungsi strategis. Salah satunya menjadi pertimbangan dalam seleksi masuk perguruan tinggi jalur prestasi. Ini diatur di Permendikdasmen. Betul. Artinya koridornya Prof. Tony juga untuk menjawab ini. Gimana Prof? Ya, memang dalam regulasi tersebut kami mencantumkan pemanfaatan TKA nanti ke depan. Dan kami juga menuliskan di dalam regulasi itu bisa menjadi pertimbangan untuk seleksi masuk ke perguruan tinggi. Memang betul.
Dan itu supaya Jangan-jangan karena ini Prof, sehingga panitia SNBP launchingnya aturannya enggak, mereka punya background tersendiri ya. Misalnya ketika hanya mengandalkan rapor karena tidak terstandar dengan baik, sehingga mereka sulit untuk menentukan keputusan diterima atau tidaknya. Karena rapor ini semuanya nilainya tinggi gitu kan. Nah, sehingga harus ada alat validasi lain. Oke, berarti mengakui memang ada aturan itu di Ya, Permendikbud. dalam regulasi kita memang ada. Karena ini TKA ini kan harus ada pemanfaatan ke depan. Saya kira bukan hanya seleksi masuk perguruan tinggi, bahkan mungkin nanti stakeholder lain bisa memanfaatkan TKA ini untuk hal lain. Stakeholder lain dalam artian? Misalnya ketika dunia kerja misalnya. Oh, karena SMK ya? SMK ada. Bisa jadi langsung kerja ya? Ya, mungkin juga mempersyaratkan TKA, kita tidak tahu. Sehingga kami menuliskan itu memang untuk pemanfaatan TKA kepentingan institusi lain. Nah, saya masih juga mempertanyakan soal TKA SMA, kenapa harus di tahun ini, Prof? Karena kan yang saya baca juga di momen-momen ini justru ada beberapa sekolah juga yang jatuh juga lagi padat-padat, ada ujian praktek lah, ada itulah, harus persiapan TKA, padat gitu persiapannya. Kenapa harus tahun ini? Iya, karena kepentingannya juga kami melihat setelah ada stakeholder lain memerlukan nilai TKA. Dan itu adalah stakeholder itu adalah? Iya, perguruan tinggi. Seleksi. Oh, perguruan tinggi itu timeline-nya juga cukup ketat, sehingga kita harus memberikan aliran data juga begitu cepat. Aliran data dari kami ke panitia, ya. Jadi kira-kira bulan Desember itu yang eligible itu kan siswa-siswa kelas 12 harus melakukan pendaftaran. Kalau tidak salah di bulan Januari awal untuk melakukan pendaftaran ke SNBP, sehingga timelinenya kami sesuaikan. Dan saya kira tidak menjadi masalah karena sekali lagi saya sampaikan, materi yang diberikan itu adalah materi yang sudah mereka dapatkan di kelas 10, kelas 11 sampai kira-kira semester genap di tahun 2025. Jadi kami tidak memberikan soal yang di luar materi yang belum diajarkan kepada mereka. Artinya yang mereka dapatkan di semester ganjil tahun ini tidak masuk di TKA itu, Prof? Sepertinya tidak, karena mata pelajaran yang diberikan sekarang belum sampai selesai ya mereka mengikutinya. Jadi kami sangat menyesuaikan sekali tentang hal itu. Oh, oke. Karena siapa tahu berarti saya bisa konfirmasi yang akan muncul di TKA itu adalah soal-soal yang diajarkan di kelas 10. Soal-soal yang ganjil genap, 11 ganjil genap. Soal yang sudah mereka dapatkan materinya di kelas 10, kelas 11. 12 tidak ada yang keluar? 12 karena mulainya kan semester ganjil ya. Makanya tidak akan masuk di TKA itu ya. Oke, baik. Itu tadi adalah sederet beberapa permasalahan yang saya soroti, yang saya dapatkan dari orang tua, yang saya dapatkan dari petisi, yang saya hasil riset sendiri begitu ya. Itu saya sudah tanyakan ke Prof. Tony. Monggo kalau ada yang mau tanya langsung WA ke Prof. Tony begitu ya. Kalau punya nomornya. Iya, silakan. Nanti mungkin komennya, Mas minta nomornya Prof. Tony. Wah itu. Oke Prof, jadi pendaftar TKA sekarang sudah 3.506.000 sekian siswa, begitu ya. Sistem penilaiannya ini bagaimana? Ini kan online, pakai aplikasi atau website sih, Prof? Aplikasi. Pakai aplikasi. Sistem penilaiannya itu nilai itu akan langsung keluar pada saat mereka selesai atau bagaimana, Prof? Perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pelaksanaan TK yang sesungguhnya itu sampai tanggal 9 ya. 9 November. Kemudian tadi kalau ada keluhan dia lagi PKL ataupun lagi pertukaran pelajar ke luar negeri ataupun sakit, itu kami menyediakan tanggal susulan. Tanggal 17 sampai 23 November. Itu untuk anak-anak yang memang mengalami kesulitan pada saat hari yang sesungguhnya. Tapi mereka wajib mendaftar yang sebelum tanggal 5 Oktober itu tadi? Ya, mereka sudah daftar. Oh, sudah daftar. Tetapi karena mereka misalnya ada pertukaran pelajar ke luar negeri, ikut lomba skala nasional, internasional, itu kita akomodir di susulan.
di 17 tanggal sampai 17 sampai 23 3 November. November. Setelah itu kami olah analisis kira-kira 1 bulan lah untuk hasil TKA ini, dan nanti pada ujungnya kami menyampaikan hasil ini ke seluruh stakeholder di bawah, di Pemda, Dinas Pendidikan, kemudian ke sekolah, dan nanti kami akan mengeluarkan sertifikat hasil TKA, SHTKA, untuk masing-masing murid. Apa yang ada di dalam sertifikat itu, Prof? Skor dari setiap mapel yang di TKA-kan, ya 5 mata pelajaran, 3 wajib, 2 pilihan, itu akan muncul skornya nanti. Karena nanti ketika mereka perlukan itu yang akan disampaikan ke, katakanlah ke panitia SNBP, itu skor dari SHTK. Dari SH, berarti di SHTK itu hanya 3 mapel wajib dan 2 mapel pilihan, beserta nilainya, skornya. Kemudian akan ada ini tidak? Akan ada, maksudkan ini kan tes kemampuan akademik untuk kemudian dibawa ke, untuk SMA ya, dibawa ke perguruan tinggi. Ada tidak mungkin ada salah satu outputnya rekomendasi nih, bukan rekomendasi untuk diterima, enggak, tapi lebih ke arah lebih cocok ke jurusan apa, atau hanya fokus ke skor saja? Jadi pemilihan 2 mapel yang dilakukan oleh para siswa itu sudah memperhatikan Kepmen kami terkait mata pelajaran pilihan. Ya, jadi mereka sudah memilih mapel pilihan sesuai dengan minat nanti di perguruan tingginya. Jadi setelah mereka memilih mapel pilihan itu, ya sudah fix bahwa yang dipilih itu mata pelajaran pilihan itu, dan nanti akan dikeluarkan di dalam SHTK. Oke. Baik. Nah, ada juga pertanyaan begini, Prof. Ini kan TKA kan, 1 nggak wajib, kedua tidak menentukan kelulusan, begitu kan. Kalaupun ikut, manfaatnya buat apa? Buat siswa ini apa kira-kira manfaatnya, Prof? Pertama secara substansi ya, bahwa sekolah itu membutuhkan perbaikan kualitas. Ketika dulu dihilangkan ujian nasional, kita tidak tahu nilai standar individu secara terstandar. Itu ya. Jadi kita setelah nanti TK bisa mengetahui seperti apa mappingnya. Untuk setiap sekolah, antar wilayah kita bisa tahu. Sehingga nanti ketika keluar nilai, kita harus memperbaiki proses pembelajaran di bidang misalnya matematikanya karena nilainya rendah-rendah nih. Itu ya. Yang berikutnya tentunya kemanfaatan nanti. Ini ada majelis rektor membutuhkan nilai TKA, kemudian nanti ke depan siapa saya nggak tahu. Jadi TKA ini perlu disiapkan nanti ke depannya pemanfaatannya untuk siapa. Itu juga sangat penting saya kira. Dan berikutnya diatur, berarti sekarang belum diatur, Prof? Yang pemanfaatannya kan tadi regulasinya. Regulasinya tadi ya. Dipertimbangkan untuk seleksi perguruan tinggi, dipertimbangkan untuk seleksi masuk studi lanjut berikutnya kan. Sudah diatur itu. Oke. Untuk mapping, tadi menarik tadi membahas yang pada saat ketika mengetahui hasilnya, Prof, kalau mau diminum boleh, Prof. Iya. Biar nggak tahu. Saya tadi kelihatannya udah bolak-balik yang minum saya sendiri nih, Prof. Prof Tony belum sendiri nih. Nah, menarik tadi ketika Prof mengatakan ini bisa untuk mapping. Ya. Yang mungkin di wilayah A atau di provinsi A atau kabupaten kota A yang rendah ini. Begitu kan, jadi bisa untuk perbaikan dan seterusnya. Betul. Artinya ini adalah TKA ini bisa dibilang sebagai cara pemerintah pusat, dalam hal ini Prof Tony dan teman-teman lain di Kemendikbud untuk melakukan pemerataan kualitas sekolah. Benar sekali. Jadi kami akan mudah sekali untuk membuat program-program perbaikan kualitas, terutama dari sisi proses pembelajaran dikaitkan dengan TKA ini. Betul sekali. Seberapa jauh ketimpangannya saat ini, Prof? Kalau belum merata berarti kan ada ketimpangan di situ ya? Ya, visi kami kementerian kan pendidikan bermutu untuk semua. Artinya bahwa di daerah manapun
standar kualitasnya yang menuju kepada satu titik tertentu yang sama. Nah sekarang kalau dilihat dari sisi akreditasi misalnya, itu masih bervariasi. Ada yang akreditasi unggul, ada yang tidak terakreditasi, ada yang cukup. Itu masih kita harus lakukan perbaikan. Dan bukan hanya itu kan, nanti berkorelasi dengan gurunya kan. Guru ditingkatkan dalam sisi apa, itu bisa kita buat program secara khusus berdasarkan hasil, salah satunya hasil TK. Oke. Saya jadi ingat satu hal ini, Prof. Ada juga suara dari orang tua ini ya, menyuarakan suara hati anaknya. Jadi dia kayak penyalur gitu kan. Dia belum pernah mengikuti ujian skala nasional. Pada saat angkatan ini ya, pada saat SMP kelas 3, dia tidak mengalami karena dihapuskan UN-nya. Kemudian this is the first time anak ini mengikuti ujian yang berskala nasional, tingkatannya sudah SMA sederajat untuk masuk ke perguruan tinggi. Ini gimana Prof menjawab kegelisahan ini, suara hati orang tua dan anak? Perlu diluruskan dulu ya bahwa yang belum mereka ikuti itu asesmen skala nasional. Asesmen, oke. Kalau asesmen kan biasa, mereka selalu ada di setiap jenjang. Nah ini mungkin yang harus kita suarakan bahwa TK ini tidak dibikin seram gitu ya, harus dibikin suasana yang menggembirakan supaya nanti pada saat pelaksanaan juga biasa-biasa saja ya, karena mereka sudah terbiasa diukur kan, cuman ini adalah skala nasional dan mata pelajaran yang diujikan juga bahan-bahannya kan tetap itu aja yang diterima oleh para siswa kita. Jadi saya mohon kepada publik ya untuk membantu kita di dalam memberikan suasana yang menyenangkan, gembira menghadapi TK seperti ini. Karena itu hal biasa asesmen itu dilakukan. Asesmen di tingkat sekolah pun juga sudah biasa. Sudah biasa. Ini cuma skalanya aja nasional. Ya, skalanya. Tapi kalau ngomong nasional, dengar asesmen skala nasional, saya kalau jadi siswa dredeg juga loh Prof. Nah Kebetulan juga itu. Yang belum terbiasa ya. Makanya kami selalu menyampaikan ke publik, bangun kesadaran mutu yang baik dari seluruh aspek ya, dari sekolahnya, dari gurunya, dari siswanya, supaya mereka terbiasa menghadapi kesiapan ujian seperti ini. Itu menjadi hal biasa. Oke, tadi sekilas saya mungkin ingin konfirmasi juga ke Prof Tony. Sekilas itu saya melihat, saya nggak tahu ini benar atau salah. Ada jam begitu ya, di gelombang 1 ada jam, ya. Terus ada latihan sekian menit, ini sekian menit. Ya. Latihan ini apa maksudnya Prof? Mereka mungkin ada yang belum pernah melihat aplikasi ya, karena mungkin simulasi nggak ikut, gladi bersih nggak ikut, bisa saja. Jadi diberi kesempatan untuk melihat sistem TK ini pada saat pelaksanaan, diberi ruang untuk melihat bagaimana aplikasi ini berjalan. Tapi belum ke soalnya ya? Belum. Jadi pada saat awal mereka diberikan latihan dulu, meloncat dari soal satu ke soal lain, terus dia harus menyelesaikan soal ini sampai selesai gitu ya. Atau mereka bisa loncat dari soal ini ke soal ini, bisa. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Teknis pada saat TKA ini gimana sih Prof? Apakah misalkan nih, mata pelajaran apa yang wajib? Misalkan bahasa Indonesia ada sekian soal harus selesai dalam waktu sekian menit. Kemudian kalau tidak selesai akan otomatis tertutup, tidak bisa diakses lagi atau gimana? Ya memang ada waktunya. Setiap mapel ada waktunya. Oke. Jadi mereka bisa mengerjakan soal mata pelajaran sesuai dengan waktunya. Tapi mereka bisa tidak harus terurut ya, 1 ke 2, 2 ke 3, bisa melihat soal-soal yang mungkin lebih mudah dikerjakan oleh siswa yang mana. Karena sangat terlihat di dalam aplikasi soal-soal yang akan diberikan itu. Oke, saya jadi ingat zaman saya dulu Prof. Yang sulit itu nomor soalnya saya lingkari dulu, kemudian saya pindah ke soal berikutnya. Ya, kalau manual ya. Kalau manual, saya dulu masih ngelingkari pakai pensil itu, Prof. Yeah. Sampai capek saya kalau ngelingkari nama saya panjang soalnya. Yeah. Prof, terakhir kata-kata pesan untuk para siswa, untuk para orang tua khususnya yang di jenjang SMA ini, karena TK sudah hitungan hari, silakan Prof. Apa yang menjadi pesan Prof?
Ya, TK ini adalah sebuah gerakan ya, gerakan untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan kita. Sehingga sama-sama kita harus concern di dalam gerakan ini dan hadapi TK ini dengan penuh kegembiraan. Ya, dengan penuh kegembiraan dan juga kejujuran. Karena ini adalah salah satu tes yang mengukur kemampuan individu. Sehingga nanti satuan pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah pusat itu bisa mengetahui titik mana yang harus kita tingkatkan dengan cepat. Sehingga pada akhirnya nanti kalau sudah sama-sama concern dalam peningkatan kualitas, maka kualitas pendidikan kita sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Bermutu untuk semua ini bisa segera tercapai. Oke, pesan spesifik untuk anak-anak yang bakal mengerjakan soal. Ya, hadapi dengan semangat tadi ya, dengan semangat dan hadapi dengan senyuman, kegembiraan, terutama kejujuran. Kejujuran. Ya karena tagline kita gembira jujur. Gembira jujur. Jangan lupa berdoa. Nah, ini yang Jujur penting. gembira kalau Jujur gembira. sorry. Jujur gembira. Tagline-nya ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Profesor Tony Toharudin, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, sudah meluangkan waktu, sudah berbagi informasi, menjawab keresahan dan kekhawatiran orang tua di luar sana yang anaknya akan sebentar lagi akan melaksanakan tes kemampuan akademik, Ya. sudah memberikan penjelasan juga yang rigid gitu untuk para siswa. Kita doakan semoga TKA lancar. Sukses buat anak-anak kita. Sukses buat anak-anak. Semua murid kelas 12 yang ikut TKA. Diberikan kelancaran, kemudahan. Amin. Dan jangan error lagi. Insya Allah gak ada Prof ya error. Insya Allah kita akan antisipasi itu. Oke, baik. Terima kasih Prof Tony. Sukses untuk mengawal yang tingkat SMA ini. Semoga ya kita pantau bersama-sama bagaimana implementasinya. Amin. Kita juga nantikan di tahun depan yang SD SMP ya Prof ya. Ya. Kita nanti kawal juga. Kita mungkin akan dialog begini lagi Prof. Insya Allah. Terima kasih Prof Tony. Dan saudara, itu tadi liputan Amtalks untuk kali ini spesial terkait dengan membahas bagaimana polemik tes kemampuan akademik yang menuai kekhawatiran di publik, baik di siswa maupun dan orang tua. Tapi ini sudah dijawab secara terang oleh Profesor Tony. Semoga ini menjadi penjelasan dan semoga ini bisa menjawab dan juga sekaligus bukan hanya menjawab tapi juga menenangkan para siswa dan para orang tua yang anaknya sebentar lagi akan menjalani TKA. Saya Reno Reksa pamit. Salam SCTV. Sampai jumpa.